Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube dari Reviliavi. Jadi kali ini Revi akan membahas tentang sesuatu yang mungkin saja kalian alami atau kalian pernah temui gitu. Nah, jadi aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku tentang teman aku dan beberapa orang yang aku temui gitu. Pernah nggak sih kalian dengar ucapan dari seseorang yang belum berhijab atau istilahnya belum hijrah gitu, baik dari berbuat maksiat, misalkan dari yang belum berhijab, terus juga dari yang masih berpakaian ini, terus juga yang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Jadi ada teman aku pernah bertanya, kapan kak mau berhijab gitu, kapan kak mau pakai baju tertutup gitu kan aku bilangnya. Dia menjawab kayak gini nih, nanti setelah aku nikah, nantilah pas aku nikah gitu kan. Pas aku nikah tanya mau terus-terusan berhijab, memantapkan hatinya untuk berhijab. Pernah nggak sih kalian dengar ucapan itu dari teman kalian atau dari warga kalian gitu? Terus apakah setelah dia menikah dia benar-benar pakai hijab, benar-benar menutup aurat dia, atau benar-benar berhenti berbuat maksiat? Benar nggak sih seperti itu? Kalau pengalaman pribadi dari beberapa orang yang pernah saya tanya, kapan berhijab atau kapan menutup aurat, yang mereka jawabnya seperti itu, sampai sekarang pun mereka belum memantapkan hatinya sampai dia menikah gitu. Dia belum memantapkan hatinya atau menunaikan niatnya. Jadi sebenarnya ya teman-teman, orang yang berkata seperti itu tuh masih ingin bersenang-senang dengan penampilan dia yang sekarang sebenarnya. Ini perspektif aku ya. Sebenarnya juga orang yang berkata seperti itu sebenarnya sudah memiliki niat di dalam hatinya untuk berhijab saat itu juga sebenarnya. Tapi karena nafsu atau hawa nafsu atau keinginan untuk berada di zona nyaman seperti itu, jadi dia tidak atau belum menunaikan niatnya itu. Banyak tuh teman-teman saya yang berkata seperti itu sampai dia menikah pun atau setelah dia menikah pun masih pakaian seksi, terus juga masih belum menutup aurat dan lain-lain. Oke, coba deh teman-teman, kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah mengetahui kematian, karena kematian adalah rahasia Allah. Tetapi kalau seperti itu, kita tidak pernah tahu tuh kapan kita mati dan kapan kita berhenti berbuat maksiat, bertaubat. Kalau kita mati dalam keadaan kita penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Jadi inti dari pembahasan ini sebenarnya, jika kamu udah berpikiran ingin berhijab atau ingin menutup aurat kalian, segera laksanakan saat itu juga. Tapi emang kita belum bisa menyempurnakan diri kita pada saat itu juga. Artinya coba dari hal-hal kecil dulu, misalkan berhijab nih, karena kita tidak bisa tuh hijrah dengan langsung sempurna gitu. Kalau menurut saya tidak akan bisa seperti itu. Misalkan nih, dari kita dulunya tidak memakai hijab, berpakaian masih seksi, terlihat sana sini, kita tidak bisa 100% langsung memakai gamis, memakai kaos kaki, sarung tangan, cadar. Kita tidak bisa langsung seperti itu. Nantinya kita bakal gugup sama persiapan kita sendiri, sama hijrahnya kita sendiri, bimbang, ragu gitu nantinya di tengah perjalanan. Nah, makanya kita perlu sekali yang namanya berprogres, tapi tetap berproses. Proses tapi ada progresnya gitu. Nah, misalkan kita memakai hijab dulu, terus juga berangsur-angsur kita memakai gamis, kemudian kita berangsur lagi memakai kaos kaki dan lain-lain gitu ya. Ada 3 tips nih dari aku buat kamu yang ingin hijrah atau ingin istiqomah dalam berhijab. Yang pertama itu, bersihkan diri kita atau dekatkan diri kita dulu kepada Allah. Misalkan kita sangat susah nih untuk menunaikan kewajiban kita untuk berhijab dan menutup aurat. Kita mohon dulu sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Aku ingin memantapkan hatiku
untuk berhijab dan menunaikan kewajibanku sebagai muslimah. Kalian terus-menerus dekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kalian paksakan. Maksudnya akan ini gak apa-apa, kita paksakan aja diri kita. Bukan berarti ibadah kita karena terpaksa gitu. Keterpaksaan ini insya Allah mengantarkan kita untuk mencintai apa yang kita lakukan, cintai apa yang kita kerjakan. Kita paksakan aja untuk berjilbab walaupun panas, terus juga gerah dan lain-lain, termasuk ocehan-ocehan orang. Yang ketiga, dekatkan diri dengan Al-Quran, baik itu berupa murotal ataupun dengan membaca Al-Quran. Minimal 1 ayat sehari. Minimal 1 ayat sehari ya. Dekatkan diri aja sama Al-Quran. Buka aja Al-Quran itu, terus kita baca, walaupun cuma 1 ayat, itu akan memberikan efek besar terhadap kita. Jadi yang pertama, dekatkan diri sama Allah, minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah. Terus juga yang kedua, paksakan diri kita untuk melakukan kewajiban tersebut. Emang begitu sih, cukup berat untuk awal-awal kita untuk berhijab atau berubah. Tapi yang namanya kewajiban tetap kewajiban, yang namanya dosa tetap dosa, yang namanya haram tetap haram. Jadi kita mau tidak mau sebagai hamba Allah, sebagai ciptaannya, kita harus manut, harus nurut sama pencipta kita, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau untuk kalian yang nonton, misalkan belum sholat, belum bisa sholat 5 waktu gitu, paksakan aja. Kalau menurut pengalaman pribadi aku, itu tadi, gunakan 3 tips itu dalam ibadah. Kita paksakan diri aja, kita sholat 5 waktu, terus setelah kita bisa mulai beradaptasi, mulai terbiasa, kita akan takut meninggalkan. Sayang ninggalin sholat asar misalnya, sayang ninggalin sholat subuh gitu. Karena aku orangnya penakut ya, jadi aku selalu kalau tidur itu terbayang-bayang gitu, tentang alam kubur, bagaimana aku sendirian di sana. Terus kalau aku nggak cukup bekal, nanti saya di dalam kubur gelap gitu kan, nggak ada pertolongan siapapun kecuali pertolongan Allah. Nah disitulah saya berpikir kalau saya di posisi itu, nauzubillah misalnya ya, jangan sampai. Tapi itu menjadi acuan buat saya, oh saya jangan sampai seperti itu tuh, oh kita jangan sampai seperti itu, kita harus mempunyai bekal untuk menuju ke alam barzakh atau ke akhirat nanti. Terus juga ada yang berdalih seperti ini, kita hanya berbeda dosa, jangan menjadikan dirimu suci dan lain-lain. Nah ini juga tidak benar ya teman-teman, kalau menurut saya. Iya emang setiap orang itu berbeda dosa dan bebas memilih dosanya masing-masing, begitupun amalan-amalan solehnya. Tapi kita sebagai muslim atau muslimah tidak patut berbicara seperti itu, karena itu seperti menunjukkan rasa bangga kita terhadap dosa kita yang kita lakukan, yang kita pilih. Seharusnya kita mencoba memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, jangan sampai seperti itu. Ya kita doakan ya, semoga teman-teman yang belum memantapkan hatinya untuk beribadah, untuk melakukan kewajiban, dan untuk yang belum istiqomah dalam hal kebaikan atau hal-hal yang dianjurkan atau diwajibkan oleh agama, oleh Allah, semoga terlaksana, semoga istiqomah di jalannya. Dan jangan lupa setiap hari kita membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan hati manusia, dan hanya Allah lah yang bisa mengistiqomahkan kita. Dengan izin Allah lah kita akan menjadi lebih baik. Jangan lupa terus-menerus kita dekatkan diri kepada Allah, dan tunaikan kewajiban kita sebagai muslimah dengan baik, sebagai muslim dengan baik, terutama ibadah yang mahdoh. Nah, kalau menurut kalian, pernah nggak kalian memiliki pengalaman seperti itu? Dan apakah teman kalian atau kalian yang pernah berbicara seperti itu, apakah sekarang sudah terlaksana seperti yang kalian inginkan atau belum? Komen di bawah ya, kita bisa sharing-sharing nantinya. Semoga bermanfaat. Bila sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.